Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 45. Bangsat. Si Tiko itu memang bangsat, pengkhianat kaum Haqil. Dia pikir setelah gacuannya menang, ia akan menjadi tokoh Haqil Indonesia. Pergilah ke neraka. Salah satu dari 4 orang di ruangan itu berteriak-teriak tak terkendali sambil membanting handphonenya ke meja di hadapannya, sehingga handphone itu pecah berantakan ke segala arah. 3 lainnya hanya menunduk, tak berani mengangkat kepalanya sedikit pun. Akong, bagaimana bisa begini? Kalian semua tak becus. 3 kali kalian merancang pembunuhan, 3 kali kalian gagal. Kebodohan macam apa lagi yang akan kalian pertontonkan di hadapanku? Kini, Tiko tua itu akan menghina aku habis-habisan. Tiro, Koko. Tahu aku Tiro. Kalau aku mau sebut Tiko memangnya kenapa? Keberatan? Tidak, Koko. Jawab orang yang dipanggil Akong itu. Kenapa kalian semua segoblok itu? Ketiganya tetap diam. Kenapa? Masih diam. Seorang yang lain bernama panggilan Acuan mencoba menjawab. Kami kira si tua Sultan itu orang biasa-biasa saja. Rupanya ia guru silat, Koko. Dasar bodoh. Mau guru silat kek, mau guru panco kek. Yang jelas, kalian orang-orang tak berguna semua. Melawan kakek-kakek saja kalian tak becus. Penembak jitu itu kemana? Tidak kembali, Koko. Mungkin ia malu karena kegagalannya. Dasar goblok. Aku suruh cari penembak jitu, kau cari penembak lucu. Lebih goblok lagi, kalian sudah berikan 75% bayarannya. Aku sudah bilang kan, bayar 40% dulu. Malah kalian bayar 75%. Benar-benar goblok kalian semua. Kalau ku beri kalian modal buat usaha, pasti bangkrut. Dasar Tiko semua. Diam sejenak. Si pemberang itu mencoba menenangkan dirinya. Bagaimana dengan 2 kelompok pembunuh terdahulu? Pembunuh abal-abal. Badan saja yang tegap-tegap, tampang seram, tapi nyali Tiko semua. Aman, Koko. Mereka sudah kami amankan. Mereka pasti tak akan bicara pada siapapun. Aparat yang menginterogasi mereka telah mengancam akan menangkap dan menghilangkan mereka bila mereka buka mulut. Aman, Koko. Aman. Dari kemarin-kemarin kalian selalu bilang aman. Kenyataannya si tua Tiko itu yang aman-aman saja. Kan sudah aku bilang, kita pakai pembunuh bayaran dari Triad Thailand. Tapi kalian sodorkan pelawak-pelawak itu kepadaku. Beginilah jadinya. Tapi kan Koko sendiri yang bilang biaya pembunuh dari Thailand itu mahal sekali. Iya, betul. Tapi kalau tahu akhirnya begini, lebih baik ku ambil mereka saja. Mereka semua tercenung dengan pikiran masing-masing. Koko, lebih baik kita pikirkan langkah selanjutnya menghadapi situasi ini. Ujar orang ketiga yang sejak tadi diam saja. Tampaknya kawan satu ini lebih dingin menghadapi bos mereka yang sedang panik. Langkah, tak ada lagi langkah yang bisa kita lakukan. Sejak saat ini, mereka telah mendapat pengawalan resmi dari pemerintah, sampai pelantikan terjadi. Setelah si tua Padang Bengkok itu dilantik jadi presiden, praktis seluruh aparat kita di semua pelosok tanah air ini jadi bawahannya. 5 tahun ini kita akan diobok-obok. Kita akan dijungkir balikan tanpa ampun. Si Tiko tua itu akan menjadi pemberi informasi tentang kita semua, termasuk taipan-taipan lain yang menginduk kepada kita. Akan dibantai oleh pengkhianat Haqil ini. Ia akan menjulang sendirian menjadi Don. Tapi jangan harap ia akan menaklukkan saya, gajah Thailand yang tak ada bandingannya. Ia akan berhadapan dengan kekuatan Teochew dunia. Akulah satu-satunya taipan yang mewakili kaum Teochew di negeri ini. Si Tiko tua itu entah datang dari mana dia. Kami orang-orang Teochew tak mengenalnya, bahkan teman-teman dekat kita dari kanton pun tak ada yang tahu. Begitu rekan-rekan Hakka juga tak tahu siapa Tiko tua itu. Si pemberang ini menggeleng-gelengkan kepalanya. Heran aku, kita, para Haqil Nusantara telah berpuluh tahun memelihara pemimpin-pemimpin negeri ini agar selalu menjadi budak kita, agar selalu mengabdi kepada kita, agar ikut apa mau kita. Tiba-tiba saja si Padang Bengkok tak bertuan ini muncul jadi presiden kita. Tak manusia dari mana orang ini? Tak satu pun dari kita mengenal orang ini sebelum ia mencalonkan diri menjadi presiden. Maksudku, dia di luar radar kita semua. Sama dengan ketika ia muncul menjadi tokoh mafia koperasi yang sebelumnya kita anggap enteng, dan setelah menjadi besar, baru kita menyadari bahwa ia tak mungkin lagi dikerdilkan,
sebagaimana kita telah berhasil mengkerdilkan pengusaha-pengusaha pribumi sebelum ini. Kita, kaum Hokyu, hanya akan membiarkan pengusaha pribumi menjadi besar bila ia mau tunduk sepenuhnya kepada kita. Jangan coba-coba melawan kita, siapapun tokoh pribumi. Begitulah, bos satu ini mengeluh sambil menyombongkan dirinya, entah pada siapa. Tetapi hari ini, kekalahan telak jago kita dalam Pilpres kemarin menjungkir balikkan segalanya. Kita tak tahu harus mulai dari mana lagi untuk mempertahankan keruntuhan kita yang sudah di depan mata. Usaha pembunuhan yang telah kita lakukan bukanlah pesanan dari capres manapun. Mereka-mereka itu tak tahu menahu tentang apa yang akan kita lakukan, termasuk kecurangan-kecurangan yang kita lakukan untuk membantu pemimpin-pemimpin tolol itu. Kitalah pemilik nyata negeri ini. Kepada kitalah semua pemimpin-pemimpin Indonesia wajib berkiblat. Tiba-tiba muncul si Tiko Bengkok ini. Tiko Bengkok peliharaan si Tiko tua bangka pengkhianat Hokyu. Harus ada kesatuan tindakan kita para Hokyu Nusantara. Bila tidak, tamatlah riwayat kekuasaan kita di Indonesia, sebagaimana tamatnya riwayat Hokyu di Thailand dengan hengkangnya Thaksin, di Filipina dengan munculnya Duterte, dan sebentar lagi mungkin di Malaysia atas kemenangan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Ia diam lagi sejenak, matanya liar memandang kemana-mana, tidak fokus, moncongnya bersungut-sungut, dan tangannya menghentak-hentak meja di hadapannya. Bab 46. Namanya dikenal sebagai Sastri Cintau, Taipan asal Medan yang datang dari Bangkok pada tahun 1980-an. Tidak banyak yang mengetahui latar belakangnya kecuali sebagai perantau dari Bangkok ketika ia berumur 30 tahun. Di tahun-tahun 80-an itu, tepatnya 1986, ia hanya dikenal sebagai pedagang elektronik di bilangan Medan Baru. Tokonya sangat mewah. Pembukaan tokonya dihadiri begitu banyak pengusaha Cina rantau atau Hokyu Indonesia dan dibuka oleh wali kota Medan saat itu. Yang menarik adalah ucapan selamat dari Bangkok Bank, padahal saat itu Bangkok Bank belum ada di Medan. Bangkok Bank baru ada di Jakarta dan telah beroperasi sejak tahun 1968. Baru berdiri dan mulai beroperasi di Medan pada tahun 2013, yaitu merupakan cabang ketiga di Indonesia. Saat itu, melihat begitu banyaknya pengusaha Tionghoa rantau yang menghadiri pembukaannya, beredar isu di kalangan Cina rantau atau Hokyu bahwa Sastri masih keponakan langsung dari pendiri sekaligus pemilik Bangkok Bank, Chin Sophonpanik, yang kemudian meninggal di tahun 1988. Kini Bangkok Bank dipimpin oleh cucu Chin Sophonpanik, yaitu Chatsiri Sophonpanik, yang mewarisi dari ayahnya Chatri Sophonpanik. Isu tersebut lama-kelamaan hilang sendiri, tetapi tidak bisa disangkal, Sastri memiliki kongsi-kongsi dagang yang luar biasa, yang selalu ramai berkunjung ke toko yang sekaligus kantor perusahaan dagangnya. Rumor yang beredar di kalangan Hokyu Medan, Sastri Cintau adalah bandar narkoba terbesar untuk wilayah Indonesia bagian barat. Koneksinya adalah kelompok nyeludup narkoba terbesar dan tertua di dunia, yaitu kelompok mafia Teochew. Kelompok narkoba terkenal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya, seperti mafia narkoba Kolombia yang sangat terkenal, Pablo Emilio Escobar, pemasok 80% narkoba ke Amerika Serikat, hanyalah merupakan organisasi liliput dibanding mafia narkoba Teochew yang sudah ratusan tahun berkecimpung di bisnis narkoba, yaitu sejak Perang Candu pertama antara Inggris dengan King Manchu, berkobar di Cina dari tahun 1839 sampai dengan 1842, dilanjutkan dengan Perang Candu kedua antara tahun 1856 sampai 1860. Kedua peperangan itu dimenangkan oleh Inggris. Sejak itulah mafia narkoba Teochew terbentuk, yang sekaligus berfungsi mencari dana untuk meneruskan perjuangan Chow Singa, pahlawan besar dari Cina Selatan, melawan dinasti King Manchu. Sastri tidak pernah membantah hubungannya dengan kelompok Cina daratan terbesar di dunia itu. Mengapa Sastri ditakuti di kalangan Cina rantau di Medan terutamanya? Tak lain dan tak bukan karena setidaknya ia dikenal sebagai kemenakan Chin Sophonpanik, salah satu dari 5 Don Teochew global. Kebenaran siapa tahu. Bab 47. Adegan paling masyhur dalam sastra Cina, si licik Xiao Xiao tengah mengepung sebuah kota dengan waktu yang cukup lama. Ketika perwira logistiknya melaporkan bahwa mereka sedang kekurangan pangan dan minta petunjuk apa yang harus dilakukan, Xiao Xiao memerintahkan mengurangi catu serdadu. Mereka tak akan menerima, ujar perwira logistik tersebut. Aku yang akan membereskan, jawab Xiao Xiao. Ketika para serdadu mengeluh dan memprotes, Xiao Xiao memanggil perwira logistiknya.
Aku ingin meminjam milikmu untuk menenangkan mereka, yaitu kepalamu. Kuharap kau tak keberatan. Hidup keluargamu kujamin seumur hidup mereka. Para algojo menyeret keluar si perwira yang terkejut, lalu memenggal kepalanya. Kepalanya dipancang pada sebuah tiang dan dipertontonkan kepada seluruh serdadu. Di bawah kepala itu terpampang tulisan, perwira logistik Wang Hou dihukum pancung karena mencuri dari lumbung dan mengurangi jatah pasukan. Pengkhianatan semacam ini di Cina lebih merupakan kelaziman ketimbang kekecualian, setidaknya di mata korbannya, seperti pedagang, pemilik toko, bankir, dan wira swastawan. Penguasa Cina tak berbuat lain kecuali menista orang-orang yang berkecimpung di dalam bisnis. Para pembisnis ini pun dimanipulasi, diperas, bahkan dirampok dan dikorbankan, seperti Xiao Xiao mengorbankan perwira logistiknya. Tetapi, pengalaman berabad-abad yang melanda para pembisnis ini telah menciptakan nilai baru di kalangan mereka, yaitu memanfaatkan birokrat semaksimal bisa digunakan dan meninggalkannya di saat yang tepat. Disitulah Chin Sophonpanek, sang jenius bermain dan sukses. Lahir di Bangkok sebagai satu-satunya lelaki dari 5 bersaudara, dari seorang ayah Teochew dan ibu Tai. Tetapi tercatat resmi lahir di Cina di Shuatou. Karena itu pula lah cabang pertama Bangkok Bank di Cina didirikan di zona ekonomi khusus Cina, Shantou, di wilayah Shuatou. Catatan resmi ini diperlukan oleh Chin untuk mengesankan ia lahir di Cina, agar di kalangan komunitas global Teochew diterima sebagai seorang Teochew murni, meski ibunya seorang Tai. Kebetulan juga ia menolak tugas kemiliteran di Thailand dengan mengaku sebagai warga kelahiran Cina. Chin sendiri ketika masih bocah pernah dibawa ayahnya ke Shuatou untuk beberapa tahun. Jadi cukup banyak ia memiliki cerita masa kecil di Shuatou yang bisa menambah keyakinan orang yang diceritakannya bahwa ia lahir di Shuatou. Ayah Chin hanyalah pekerja kasar di Bangkok. Tidak ada kisah bagaimana ayah Chin mampu mengajak Chin ke Shuatou dan membawanya kembali ke Bangkok pada umur belasan tahun. Umur 17 tahun Chin bekerja sebagai penjaga toko di Bangkok. Ketika tahun 1930 terjadi aksi pembakaran toko-toko Cina di Bangkok, usaha toko induk semangnya pun ikut ambruk. Untuk mempertahankan hidup, Chin ikut menyelundupkan barang-barang dari Cina ke Thailand, termasuk opium, di bawah kelompok mafia Teochew. Di Cina, ia menikahi seorang gadis Cina, Lau Koying, tahun 1936. Chin kembali ke Kok tanpa mengajak istri dan 2 anaknya. Ia merasa tidak nyaman berada di laut, maka ia masuk ke pedalaman Thailand ditemani seorang sahabatnya, Udane, yang kebetulan adalah anak angkat Jenderal Pin Chon Havan, seorang jenderal angkatan darat berpengaruh di Thailand. Chin sendiri mempunyai leluhur yang sama dengan Udane di Cina, yaitu Shin Chaoyang. Perlu diingat, asosiasi Shin Chaoyang adalah kelompok Cina paling berpengaruh di Thailand saat itu. Atas perkenalan Udane, Chin punya istri baru seorang gadis Thailand dan bekerja pada paman Udane sebagai karyawan bagian pembukuan di perusahaan pemasok bahan bangunan. Di sini baru tampak bakat Chin yang luar biasa di bidang konsep-konsep keuangan dan yang berkaitan dengan angka. Tanpa sengaja Udane menceritakan kehebatan Chin kepada Jenderal Pin yang ternyata terkesan. Chin dipanggil Jenderal Pin dan diperkenalkan kepada lingkaran pinggir para kolonelnya serta Jenderal Ratpak. Sejak itu Chin menjadi orang yang sangat dikagumi oleh Jenderal Pin dan menjadi orang kepercayaan. Masuknya Jepang ke negara-negara Asia Tenggara membuat kekisruhan luar biasa di negara-negara bersangkutan, tak terkecuali di Thailand. Tentara-tentara Belanda dan Inggris kocar-kacir sehingga banyak gudang-gudang beras dan komoditi-komoditi terkenal di Thailand terbengkalai di jarah kelompok kriminal. Chin ditugaskan Jenderal Pin membenahi ini semua dan diberikan modal untuk mengatur 6 jenis pasar gelap, termasuk pasar gelap opium. Chin kemudian mendirikan perusahaan pemasoknya sendiri bernama Asia Company. Dari sini perusahaan tersebut berkembang menjadi perusahaan perdagangan emas yang saat itu sedang tumbuh dengan keuntungan luar biasa, bisa mencapai 20 kali lipat akibat perang. Jenderal Pin terus memberikan dukungan kepada Chin yang mengembangkan perusahaannya ke bidang-bidang lain seperti perdagangan umum, konstruksi, asuransi, dan falas yang dikelola melalui perusahaannya Asia Trust. Koneksi-koneksinya meluas kepada pedagang-pedagang beras dan emas Teochew di seluruh Asia Tenggara serta Cina Selatan. Inflasi hebat akibat perang meningkatkan transaksi emas dan falas yang membuat Chin berkonsentrasi kepada 2 cabang bisnis ini. Semua terjadi di tahun 1949.